Bayangkan jika kamu tidak sengaja menemukan sebuah ruangan kosong dengan dinding kuning pudar sejauh mata memandang dan dipenuhi dengan benda-benda aneh. Kamu coba balik badan untuk keluar, tapi pintu yang tadi kamu lewati sudah hilang. Yang ada cuma ruangan lain, dan ruangan lain lagi tanpa ujung. Sebelum menyadari kamu tidak sendirian. Berikut penjelasan film Backrooms tahun 2026. Film dibuka dengan rekaman seseorang yang sedang menyusuri ruangan tanpa ujung dengan wallpaper kuning dan karpet basah. Dia sampai di sebuah ruangan berisi radio, mencoba menghubungi temannya, tapi tidak ada respon sama sekali. Perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang muncul tiba-tiba, dan dia memutuskan mengikuti arah datangnya burung itu. Semakin jauh dia berjalan, ruangan-ruangan itu terlihat semakin aneh dan berubah bentuk. Sampai akhirnya dia sadar ada sesuatu yang mengikuti. Dia lari sekuat tenaga, tetapi ruangan terus berganti tanpa pola, dan makhluk itu muncul tepat di hadapannya. Scene berpindah pada Clark, seorang arsitek gagal yang kini berprofesi menjadi pemilik toko furniture. Saat sedang memperbaiki listrik, dia bingung karena penggunaan listrik di tokonya terus meningkat. Kita juga diperkenalkan ke Dr. Mary Klein, terapis Clark. Dari sesi terapi mereka, ditunjukkan bahwa Clark sedang berjuang dengan depresi pasca perceraiannya dan rasa gagal karena tidak jadi arsitek seperti yang dia impikan. Suatu malam, barang-barang di toko Clark kembali bermasalah. TV di tokonya menampilkan gambar ruangan kuning yang sama seperti yang kita lihat di opening. Penasaran, Clark menelusuri sebuah tembok di gudang bawah tokonya dan menemukan portal menuju dimensi yang kini dikenal dunia maya sebagai The Backrooms. Labirin ruangan tanpa ujung, dipenuhi barang-barang usang dan aneh. Di salah satu ruangan, dia menemukan tas berisi banyak tanda pengenal. Namun, ketika dia sadar ada sesuatu, dia langsung lari kembali ke toko. Scene singkat memperlihatkan seorang peneliti mengawasi Clark lewat monitor. Clark kemudian kembali menemui Dr. Mary dan menceritakan semua yang dia alami. Frustasi karena tidak dipercayai, Clark memutuskan untuk membuktikan ceritanya sendiri. Dia mengajak dua karyawannya, Bobby dan Kat, untuk masuk ke Backrooms dan merekam semuanya sebagai bukti. Bertiga, mereka menyusuri lorong demi lorong sampai Bobby turun ke sebuah ruangan berisi tumpukan pakaian kotor. Disitulah dia merekam sesosok makhluk menyeramkan. Bobby panik dan berlari kembali ke atas. Tetapi tiba-tiba dia ditarik kembali oleh sesuatu dari bawah, menyeret mereka bertiga jatuh lebih dalam ke Backrooms. Bobby dan Kat menghilang, menyisakan Clark yang berlari tanpa arah sendirian. Dia berhenti di suatu ruangan setelah mendengar suara Kat memanggil. Tapi yang datang justru sesuatu yang mengangkat kameranya sebelum semuanya gelap. Di dunia nyata, Mary terbangun dari mimpi buruk dan menerima telepon dari Clark yang mengatakan dia dalam bahaya. Merasa cemas, Mary mendatangi toko Clark untuk mengecek keadaannya. Dia turun ke gudang bawah, menemukan pintu penghubung ke Backrooms, dan memutuskan masuk untuk mencari Clark. Di dalam, Mary melihat gambar-gambar aneh di tembok sebelum akhirnya dikejutkan oleh sosok Clark yang kini terlihat jauh berbeda. Sebelum Mary sempat bereaksi, Clark menyerangnya dan membuatnya pingsan. Mary kemudian terbangun dalam kondisi terikat di sebuah meja makan, dikelilingi oleh para makhluk aneh. Clark yang sudah lama tinggal di Backrooms dan mulai kehilangan jati dirinya menjelaskan pemahamannya soal tempat ini. Backrooms adalah ruang yang mencoba merekam ulang ingatan dan hal-hal dari dunia luar, tapi selalu gagal dan menghasilkan versi yang rusak dan menyeramkan. Menurutnya, makhluk-makhluk ini tidak merasakan apapun. Mereka bukan makhluk hidup, hanya salinan kosong. Mary sangat terguncang saat melihat Kat. Clark yang semakin tenggelam dalam delusinya
memaksa Mary untuk mengulang kembali sesi terapi mereka, memintanya membenarkan dan memaafkan semua kesalahan yang membuat pernikahannya hancur. Muak dengan sikap Clark, Mary akhirnya berani berkata jujur, bahwa istrinya pergi bukan karena orang lain, tetapi karena keegoisan Clark sendiri. Kejujuran itu memicu murka. Makhluk raksasa menyerupai Clark dalam kostum bajak laut muncul dan menyerang. Sosok ini pada dasarnya adalah representasi dari sisi gelap Clark sendiri. Mary berhasil kabur, berlari melintasi ruangan-ruangan yang semakin lama makin abstrak dan tidak masuk akal, sampai akhirnya kembali ke area yang mirip toko Clark. Nyaris menyerah karena jalan buntu, dia justru melawan balik monster itu dan berhasil menyelinap ke ruangan sempit, di mana dia akhirnya ditemukan oleh sekelompok orang berseragam aneh. Mary kemudian dibawa ke sebuah fasilitas dan bertemu dengan peneliti yang sebelumnya mengawasi Clark. Ia diminta menceritakan secara rinci semua pengalamannya di Backrooms. Awalnya, Mary mengira itu hanya pemeriksaan biasa. Tetapi, lama-kelamaan ia menyadari ada sesuatu yang janggal. Sang peneliti terus memaksanya mengingat setiap detail, seolah memang membutuhkan ingatan tersebut. Tepat saat itu, adegan beralih memperlihatkan Backrooms yang mulai berubah mengikuti cerita Mary. Wajah, suara, dan kenangan yang baru saja ia ceritakan perlahan terwujud menjadi ruangan dan benda-benda baru. Kamera kemudian bergerak semakin dalam hingga memperlihatkan sosok Mary yang telah berubah menjadi salah satu makhluk di tempat itu. Film pun berakhir. Ending film ini memang sengaja dibuat penuh misteri, tetapi ada beberapa petunjuk yang menarik. Setelah kehilangan Bobby dan Cat, Clark akhirnya menyerah pada Backrooms. Ia tidak lagi mencari jalan keluar, bahkan mulai menerima keberadaan Still Life, sosok yang tampaknya merupakan cerminan dari sisi tergelap dirinya. Semua trauma, penyesalan, dan kegagalannya seolah diwujudkan menjadi monster yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Sementara itu, Mary berhasil keluar dan diminta menceritakan semua pengalamannya kepada para peneliti. Namun, setiap kali ia mengingat kembali kejadian di Backrooms, tempat itu justru berubah mengikuti ingatannya. Hal ini memberi petunjuk bahwa Backrooms mampu merekam, lalu menciptakan kembali kenangan setiap orang yang pernah memasukinya. Twist terakhir memperlihatkan sosok Mary yang telah menjadi salah satu Still Life. Ini mengisyaratkan bahwa Mary mungkin tidak pernah benar-benar lolos. Tubuhnya memang berhasil keluar, tapi sebagian dirinya telah menjadi bagian dari Backrooms, sama seperti Clark. Menurut kami, inilah yang membuat Backrooms terasa berbeda dari film horor biasa. Tempat ini bukan sekedar dipenuhi monster, melainkan menjadi cerminan trauma dan sisi tergelap manusia. Semakin seseorang mencoba lari dari kenyataan, semakin dalam pula Backrooms menelannya. Demikian pembahasan film Backrooms. Jika kalian punya saran atau request film, silahkan tulis di kolom komentar dan terus support kami dengan subscribe ke channel ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.